Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Nika Ferareal dari Program Studi Manajemen Informatika kelas 3A yang PN 2275338. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan ke paket tracker 11.9.3 mengenai PLSM, Design and Implementation. Pertama, kita isi user profil kita terlebih dahulu. Bisa cantumkan email, tidak apa-apa. Jadi di sini terdapat addressing table, lalu ada objektif tujuan. Jadi tujuan ini pada part 1 itu dia itu memeriksa persyaratan jaringan rekrutmen. Lalu part 2 di sini dia merancang skema addressing VLSM. Selanjutnya pada part 3 di sini menetapkan alamat IP ke perangkat dan memverifikasi konektivitas. Lalu terdapat background di sini. Di background ini, dalam aktivitas ini, Anda akan diberikan alamat jaringan A/24 untuk digunakan rancang skema VLSM addressing. Berdasarkan serangkaian persyaratan, Anda akan menetapkan subnet dan juga addressing dan juga mengkonfigurasi device atau perangkat dan memverifikasi konektivitas. Di sini terdapat instruksinya pada part 1. Di sini dijelaskan untuk memeriksa persyaratan jaringan atau network recruitment. Pada step pertama di situ tertulis atau langkah 1 di sini menentukan jumlah subnet yang akan dibutuhkan begitu. Jadi di sini tertulis Anda akan membuat subnet alamat jaringan dan jaringan ini memiliki persyaratan berikut. Seperti yang tercantum di bawah ini. Lalu pada step 2 tertera tentukan informasi subnet next untuk setiap subnet. Selanjutnya pada part 2 ini merancang skema VLSM addressing. Lalu step 1-nya sini terdapat part 2. Jadi part 2 ini mengenai merancang skema VLSM addressing. Di sini kita dapat menggunakan subnet untuk menampung LAN terbesar, terus gunakan subnet kedua, subnet ketiga, subnet keempat, dan juga subnet kelima. Selanjutnya pada step 2 di sini bisa kita lihat di sini untuk menyelesaikan tabel subnet di bawah ini ya. Jadi sini untuk mencantumkan deskripsi subnet, misalnya itu namanya itu ES1 LAN, terus ada jumlah host yang diperlukan, terus alamat jaringan untuk subnet tersebut, alamat host pertama, terus broadcastnya, dan dapat diulangi sampai semua alamat terdaftar gitu. Selanjutnya pada step ketiga ini dia disuruh mendokumentasikan skema addressing. Jadi kita di sini suruh menetapkan alamat pertama yang dapat digunakan untuk LAN dan WAN, terus alamat IP pertama yang dapat digunakan juga untuk LAN dan WAN, terus tetapkan alamat IP kedua yang dapat digunakan ke saklar, yang dapat digunakan ke switch, dan juga alamat IP terakhir
yang dapat digunakan ke host. Selanjutnya pada part 3 di bawah ini, di sini sudah menetapkan alamat IP ke perangkat atau device ya, dan memverifikasi konektivitas. Jadi sebagian besar pengalaman IP sudah dikonfigurasikan pada jaringan ini, tertulis di sini. Jadi terapkanlah langkah-langkah berikutnya menyelesaikan konfigurasi addressing. Selanjutnya di sini ada step pertama. Tertulis mengkonfigurasi IP addressing di remote site 1 router LAN interface. Langsung yang step kedua ini mengkonfigurasi IP address pada the SW3 switch including the default gateway. Pada step 3, konfigurasi IP address and other port including the default gateway. Selanjutnya pada step 4, memverifikasi konektivitas. Jadi Anda hanya dapat memverifikasi konektivitas dari remote site 1, switch 3, dan user 4. Namun Anda harus melakukannya untuk dapat melakukan ping ke setiap IP address yang tercantum di tabel addressing, begitu. Langsung saja kita bisa ke remote site 1. Ya, ini sudah masuk pada bagian CLI. Enter. Lalu masukkan perintah enable. Terus konfigurasi terminal, konfigur terminal. Lalu masukkan perintah interface gigabit Ethernet. Interface gigabit Ethernet 0/0. Enter. Lalu masukkan IP address-nya. IP 172. Di sini tertera ya, sudah ada di sini. Jadi ini 173.103/1. Lalu subnet masknya 255, 254. Enter. Lalu masukkan perintah no shutdown. Dan masukkan. Lalu kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/1. Lalu masukkan perintah IP address-nya 172.31.103. dengan subnet max-nya 255 3 kali.
224. Lalu kita enter. Lalu kita masuk down ya. Masuk down. Kita enter. Lalu kita masuk ke suite 3. Nah, ini tampilan CLI-nya. Enter. Seperti biasa kita enable, terus konfigurasi terminal. Interface VLAN 1. Lalu masukkan IP address-nya. Satu 72 31 103 66. Subnet mask-nya 255 255 240. Enter. Slowdown. Lalu kita exit ya. Terus kita masuk ke configure terminal. Terus masukkan IP default gateway. Satu 72 titik 31. Benar. Enter. Lalu kita masuk ke user 4. Lalu kita masuk pada IP configuration. Kita masukkan IP address-nya 172 31 94 255 172 31 103 81.
Lalu masuk ke pesan 4 lagi, kita masuk ke Golden kita pin 172 31 103 30. Selanjutnya pin 172 31 100. Pin 172 31 103. Bentar. Mungkin itu saja dari saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.